Jadi itu tidak jelas. Yesus sendiri yang menyatakan, akulah Allah, Tuhan Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu saya minta tunjuk datanya di mana begitu. Itu data yang kamu tunjukkan tadi, Pak. Itu kan Aku tidak bersyukur jelas. kepadamu Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena Yesus itulah Allah yang menyatakannya. Itu pernyataan tidak. Allah, itu pernyataan Yesus. Kalau kisah para Rasul ya 3:13. Allah Abraham, Isa, Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan nenek moyang kita. Berarti di situ kan Yesus Allah itu, Yesus Abraham itu tidak mengaku dia Isa Abraham tidak mengaku dia itu Tuhan. Coba Anda bacakan lagi. Coba Anda bacakan lagi. Yuk, di situ kan Allah Abraham, Isa, Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan nenek moyang kita. Hah? Itu kan jelas. Para Rasul berapa? Jelas apanya sih, Pak? Nggak nyambung ini. 3:13. Iya. Terus Para apa Rasul. yang mau Anda narasikan? Apa yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan Allah? Kata Abraham, Isa, itu Yakub, Allah itu adalah Tuhan maksudnya. Dengar Itu- ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan yang ditolak oleh Pilatus, walaupun Pilatus memutuskan untuk melepaskan dia. Yang Jadi mana? kan, Jadi jadi maksudnya kan dia itu kan sebagai hamba, bukan Tuhan. kalau dikatakan dia sebagai hamba, bukan Tuhan. Nih, Allah Abraham berarti ini bicara Allah, ya kan? Iya. Allah ini sudah memuliakan Yesus. Allahnya Abraham sudah memuliakan Yesus. Berarti Yesus ini sudah dikenal di zaman Abraham dong. Ya kan? Ini katakan Allah Abraham telah memuliakan Yesus. Sejak kapan Abraham sudah mengenal Yesus? Ini justru ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu sudah dimuliakan sebelum dia menjadi manusia. Sebelum dia menjadi hamba, Itu bukan dia dia sudah dimuliakan. Jadi dia mulia, bukan Tuhan. Oke. Jadi, Yang itu dinamakan bukan Tuhan. mulia bukan Itu Tuhan mulia. gimana, Pak? Oke. Menurut Anda yang mulia itu Tuhan atau manusia? Ya Tuhan yang mulia, Ya tapi sudah. dimuliakan Tuhan. Itu kan dimuliakan Tuhan. Jadi seorang hambanya dimuliakan Tuhan, Abraham. Sekarang Isa. saya tanya, kalau dikatakan Allahnya Abraham sudah memuliakan Yesus, apakah Yesus sudah ada di Jadi zamannya Abraham? Apakah seketika dimulia itu Yesus jadi Tuhan? Yesus itu bukan jadi Tuhan, memang dia Tuhan. Kapan dia Tuhan? Oke, Bapak baca, boleh dibuka Pak, Yohanes 17 ayat 5. Ya, saya dengar. Oke, saya bacakan ya. Jadi sejak kapan Yesus itu dimuliakan? Bapak Dijadikan- dengarkan baik-baik ya. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus itu sudah dimuliakan, bahkan sebelum Abraham, sebelum dunia ini ada, dia sudah mulia. Siapa yang dimuliakan sebelum ada dunia selain Allah itu sendiri? Sebelum ada ciptaan, dia sudah dimuliakan. Siapa yang mempermuliakan dia? Sang Bapa yang satu di dalam Yesus. Itu kan baru dimulia, bukan Tuhan, dimulia. Tiap-tiap orang dimulia itu tidak. Sekarang tidak saya Tuhan. tanya, bagaimana dia dimuliakan sebelum dunia ada? Siapa yang ada sebelum dunia ada? Itu dulu pertanyaan saya. Ya, itu kan namanya kalau dalam Islam ada kodok dan kodar. Jadi sebelum dijadikan itu sudah tertulis.
Jadi pada di dalam kitab-kitab nubuah itu sudah tertulis. Jadi kalau dalam Islam itu memang Allah itu ada dalam kitab Al-Quran, dalam kitab surah Toha, innani ana Allah. Sekarang saya tanya, sebelum adanya ciptaan, siapa yang sudah memuliakan Allah? Yaitu kalau disebut kalau dalam pelajaran Islam itu namanya makhluk yang dijadikan itu pertamanya nur. Itu Kan nur saya, Muhammad. ini makhluk kan artinya ciptaan ya Pak ya? Ya, ciptaan. Sebelum ada ciptaan, Allah itu mulia, siapa yang memuliakan dia? Itu tidak ada yang memuliakannya kecuali dia sendiri. Nah, Jadi sebelum ini Jadi makanya kenapa Yesus mengatakan Yesus- permuliakanlah sabar. Permuliakanlah Jadi aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sendiri. dan tidak ada Yesus menyebut Sekarang aku saya tanya ada Pak. Yesus bersatu Sekarang saya dengan tanya, Allah. Oke, kita Aku masih Yesus Allah. kita Itu masih ke tidak situ ada. ya. Saya masih suka di situ. Sekarang saya tanya Anda, Allah itu salah satu sifatnya adalah maha mulia, betul? Betul. Oke. Siapa yang memuliakan dia sebelum ada? Itu Sesuatu. seperti ayat Quran tadi, innani ana Allah. Apa ya? Sungguhnya aku ni adanya adalah Allah. Khalaqus samawati wal ar, pencipta langit dan bumi. Wal awal Pertanyaan saya. Dia pertama dan terakhir. Jadi Oke. kalau Yesus bukan Pertanyaan saya, Pak, Yesus masih belum itu dijawab. kamu yang mengangkatnya jadi Tuhan. Pertanyaan saya nih belum Bapak jawab ya kan? Allah Iya. itu sebelum ada ciptaan, sebelum ada nur, sebelum ada entah apalah itu, sebelum ada ciptaan, cuman dirinya sendiri. Kira-kira siapa yang memuliakan dia? Ya Allah sendiri, bukan Yesus. Yesus itu belum Bukan, ada. kita nggak usah ke Yesus. Kalau Allah itu memuliakan dirinya sendiri itu dengan cara seperti apa? Menjadikan makhluk. Sebelum ada ciptaan, pertanyaan saya. Dia itu tidak disembah, tidak menjadikan Oke. manusia. Dia sudah Jadi dia memuliakan dirinya sendiri. Iya. Oke, di sini dikatakan Yesus sudah dimuliakan Sang Bapa sebelum dunia ada. Kenapa bisa? Karena Bapa sendiri yang mempermuliakan firman-Nya. Itu salah. Masa Ini Pak, Yesus Anda itu mau bertanya apa lagi? Anda nggak bisa mengatakan iman saya salah. Saya juga bisa mengatakan iman Anda salah. Nggak boleh gitu. Ini yang makanya tadi saya tanya, bagaimana cara dia memuliakan dirinya sendiri? Betul atau tidak ini kalau kayak gitu? Kan dibuka mute-nya Pak Azimin. Nggak boleh bilang iman orang salah. Itu kalau saya bilang iman kamu salah, saya dilapor. Ya, kurang-kurangi mendebat agama orang. Kalau mau tanya saya jawab. Tanya aja Pak. Bapak tidak berkapasitas untuk mengatakan iman saya salah. Silakan. Ada lagi yang mau ditanya Pak Ajimin? Silakan Pak Ajimin dibuka mute-nya Pak. Udah tua ya. Coba sebutkan di mana ayat di Bible saudari. Aku Yesus pencipta langit dan bumi. Begitu maksud saya. Itu tadi udah dijawab Pak, pakai Mana, ayat yang mana, kamu mana? bawa sendiri. Ya Bapak, Itu- aku bersyukur kepadamu, ya kan, Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu ayatnya. Itu bukan Yesus Bapa menyatakan. Aku Yesus Tuhan itu kan pencipta langit. perkataannya Bapa. Yesus itu kan Nah. perkataannya Bapa, firmannya Bapa. Coba sebut ayat yang lain. Aku Yesus pencipta langit dan bumi. Yohanes Di mana 10 ayat 30. Tadi udah saya jawab Pak. Ini balik lagi ya. Yohanes 10 ayat 30 Yesus Jelaskan. bilang. Ini banyak Yesus orang nggak usah mendengar. dijelaskan nih, saya bacakan ya. Aku dan Bapa satu.
Aku dan Bapa satu, kata Yesus. Jadi Kata kalau Yesus Yesus. memuliakan Sang Bapa, dia sebenarnya sudah dimuliakan juga oleh Sang Bapa. Jadi Yesus memuliakan Bapa, Bapa memuliakan Yesus. Berarti dia Kan kan Bapak tidak tadi sudah Tuhan. memuliakan Yesus. Ya kan? Bapak kan sudah mempermuliakan Yesus di Yohanes Ya, 17 kami ayat memuliakan 5. Yesus sebagai Sekarang nabi, bukan Yesus Tuhan. memuliakan Bapa. Sebab apa? Bapa memuliakan anak, anak memuliakan Bapa. Firman memuliakan Bapa, Bapa memuliakan Firman. Tadi kan Bapak bilang, Allah memuliakan dirinya sendiri. Ya berarti ketika dia berkata, itu kan firman-Nya yang memuliakan dirinya. Betul tidak? Iya, Itu betul. sebenarnya sudah ngeling gitu. Cuman Anda kan nggak mau tahu. Itu Pernah- berbeda. Saya minta jelas ayat yang lain. Ayat yang Coba lain. jelaskan. Oke, Betul-betul Yohanes yang- 5 ayat 19 ya. Yohanes 5 ayat 19. Apa yang dikerjakan Bapa, itu yang dikerjakan anak. Kalau Bapa menghidupkan, anak menghidupkan. Yesus menghidupkan, firman itu menghidupkan. Bukan Itu begitu, sudah Mas. satu. Kok Ayat bukan data begitu, yang gimana? jelas Lah itu data. Yohanes Bahwa kata 5 Yesus, Akulah perkataan Yesus Yesus. pencipta langit dan bumi. Itu saya maksud, begitu. Kan tadi udah dijelasin Pak, Bapa itu pencipta langit dan bumi. Apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan anak. Berarti Yesus yang satu di dalam Bapa sudah menciptakan langit dan bumi. Ayatnya itu jelas di Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. Ada lagi yang lain. Kolose 1 ayat 17, Ibrani 1 ayat 3. Itu menciptakan segala sesuatu. Itu ayat itu Pak. Itu Di tidak dalam jelas. Yesus, di dalam firman, segala sesuatu diciptakan. Itu ayat itu data. Sekarang saya tanya Bapak, Allah itu Maha Pengasih bukan? Iya. Oke, sebelum ada ciptaan, siapa yang dikasihi Allah? Itu kan tersebut sudah awal kita. Sekarang saya tanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah kan Maha Ya Pengasih. nanti itu disebutkan ketika orang itu dengan nama Allah yang Tadi Maha dipermuliakan Pengasih. nggak mau. Allah itu Maha Pengasih, betul? Allah itu Terus? Maha Pengasih, betul? Yang mereka itu semuanya Oke, anak-anak Allah itu Maha dimuliakan. Pengasih, Maha Pengasihnya ini waktu ada ciptaan atau sebelum ada ciptaan? Kalau Ya, nggak kalau- tertinggal ini selesai nih. Kalau Islam itu Bismillah itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Iya, Dan dia Maha dikasih, Penyayang. dia dikatakan Yang Maha pengasih Pengasih itu- kan? Yang dikasihi itu semua makhluknya. Oke, sebelum ada makhluk, siapa yang dikasihi Allah? Itu kalau itu, Berarti dia belum Maha sebelum Pengasih. ada makhluk itu Rahmannya Tuhan itu Rahman dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih. Itu makhluk ya. Dikasih semua makhluk. Sebelum Rahim itu ada yang makhluk, disayanginya, yaitu orang-orang yang dicintai Allah. sebelum ada makhluk, sebelum ada ciptaan, makhluk itu kan ciptaan ya Pak ya, betul? Iya. Ya, sebelum ada ciptaan, Allah kan gelarnya atau namanya Asmaul Husnanya itu adalah Ar-Rahim, ya kan, Maha Pengasih. Sebelum ada makhluk, Bukan sebelum pengasih, ada Rahman, Maha ciptaan, Pengasih. sebelum ada ciptaan, siapa yang dikasihi Allah? Itu Rahman Tuhan kan sudah ada. Iya, dia itu ya kan. Siapa belum- yang dikasihi dia Allah Rahman yang sebelum Maha ada Pengasih. makhluk? Nggak bisa Yang jawab. Rahim Maha Penyayang. Iya, Tuhan dia itu. kan Maha Pengasih, artinya gini Pak. Dia mengasihi itu Maha, itu kan artinya kekal, kan bako. Salah satu sifat Allah itu bako. Kekal itu tidak bermula, tidak berakhir, bukan kodim, ya kan? Nah, yang saya tanya, sebelum ada makhluk, gelar Maha Pengasihnya ini ditujukan kepada siapa? Dia Sebab kan sudah Rahman mengasihi Tuhan. Ya, Dia kan siapa sudah yang ada, dia kasihi? punya Rahman. Siapa yang dia kasihi sebelum ada ciptaan?
Kan terhadap diri dia sendiri, Rahman itu. Oh, Rahman itu. bagaimana cara mengasihi diri sendiri? Coba aku penasaran. Itu kan itu kasih sayang kamu salah satu kamu Rahman. Rahman itu adalah nama Tuhan. Nama Tuhan itu Rahmannya yaitu pada semua makhluknya. Sebelum ada makhluk. Ya saya Jadi di dia sini mengasihi Rahman dirinya Tuhan sendiri. pada sekian makhluknya. Rohimnya terhadap hamba-hambanya yang dikasihi. Sebelum ada hamba, Bapak. Sebelum ada hamba, siapa yang dia kasihi? Dia sudah punya sifat rahmat. Sudah tahu. Sifat itu tidak mungkin ada kalau tidak ada yang dikasihi, betul tidak? Sifat itu hanya melekat kalau pribadinya itu mengasihi, kan gitu. Kan nggak mungkin Bapak disebut pembunbun kalau Anda nggak pernah membunbun, kan gitu. Nah, sifat mengasihi Allah, sifat mengasihi Allah itu dia taruh kepada dirinya, dia lekatkan kepada dirinya untuk mengasihi siapa sebelum ada ciptaan. Bukan untuk terhadap dirinya dia sudah Rahman, mempunyai sifat Rahman. Itu Pak, kan namanya mengasihi kan gini Pak. Kalau belum diciptakan makhluk belum ada dirahmankan, dirohimkan. Bisa nggak Bapak mengasihi sesuatu yang tidak ada? Ya kan Rahman itu dikasihi terhadap makhluknya. Mungkin tidak Anda mengasihi sesuatu, karena mengasihi ini kan artinya adalah memberi, ya kan, memberi kasih. Kalau tidak ada yang menerimanya, bagaimana bisa mengasihi? Cuma dia bersifat Rahman dan Rohim. Jadi kita kembali ke tunjukkan, kita jangan mengalihkan cerita tadi, buktikan ayat di buku. Pak, ini Anda kan mau ngulang lagi. Saya udah 2 kali menjelaskan. Ketika Yesus mengajarkan bahwa dia bersyukur kepada Allah pencipta langit dan bumi, dia itu mau mengajar ke orang harus bersyukur kepada Bapa pencipta langit dan bumi yang satu di dalam dia. Kalau Bapa adalah pencipta langit dan bumi, maka firman-Nya adalah pencipta langit dan bumi. Sebab Yesus adalah firman. Itu kan udah dijelasin dari tadi Pak. Ini yang ketiga kalinya Pak. Bapak cari dulu aja Pak, siapa yang diberi sama Allah sebelum ada ciptaan. Oke. Bapaknya aja kebingungan. Karena gini ya teman-teman ya. Kalau Allah itu Maha Pengasih, maka itu hanya terrealisasi di dalam ketritunggalan. Kenapa? Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, dicurahkan melalui Roh Kudus. Ini ayat ini. Ini ada ayatnya. Ya, Yohanes 17 ayat 24. Begitu. Jadi kalau Allah itu punya sifat Maha Pengasih, dia harus Tritunggal. Karena kalau tidak Tritunggal, sifat itu akan gugur. Dikatakan Maha Pemberi. Siapa yang dia beri sebelum ada ciptaan? Masa dia memberi dirinya sendiri? Gimana itu? Maka harus Tritunggal. Bapa harus memberikan kasihnya kepada firman-Nya sendiri. Firman yang memberikan kasihnya kepada Bapa dicurahkan melalui Roh Kudus. Begitu caranya. Makanya tadi saya tanya, caranya gimana? Ya harus dengan mencurahkan. Kasih itu dicurahkan oleh siapa? Roh Kudus. Lebih relate Tritunggal dibandingkan Allah semata wayang kayak gini. Ini semata wayang yang bingung.